Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang para jamaah Rayaan Al-Jihad dimanapun kalian berada. Hari ini aku, Rera Rasmamita, sudah hadir di boothnya Rayaan Al-Jihad yang ada pameran di Icon Mall Gresik. Nah, kebetulan banget aku di sini gak sendirian, teman-teman. Di sini ada Ibu Ais. Halo Ibu Ais. Halo Mbak Rere. Dan ada juga Mas Faiz. Halo Mas Faiz. Oke. Nah nih teman-teman, Ibu Ais dan juga Mas Faiz ini adalah jamaah dari Rayaan Al-Jihad. Hari ini kita juga akan ngobrol-ngobrol, bincang ramah ya Ibu Bapak. Jadi nanti kita akan tanya-tanya seputar pengalaman Ibu dan juga Bapak selama perjalanan bersama Rayaan Al-Jihad. Gitu. Oke, mulai dari Ibu Ais dulu kali ya. Ya. Halo Ibu. Kalau boleh tahu Ibu dari mana ini? Saya dari Gresik. Oh dari Gresik ya? Oke. Dari Gresik sendiri. Nah, Ibu kemarin keberangkatannya kalau boleh tuh di tanggal berapa sih Ibu? Baru kemarin, baru kemarin. berangkat tanggal 30 Oktober. Oh baru banget ya? Ya, pulangnya 10 November kemarin. 10 November. Jadi masih belum move on. Masih anget ya Bu ya? Masih anget. Kalau boleh tahu bersama keluarga? Ya, kebetulan untuk kali ini saya bersama suami dan dua anak saya. Oh 2 anak. Oke, 2 putrinya. Oke. Kalau boleh tahu anaknya umur berapa tuh Ibu? Umur 9 sama umur 5. Masih kecil ya? Iya, masih kecil. Oke. Kalau Mas Faiz sendiri, kalau boleh tahu dari mana nih Mas Faiz? Saya dari Kota Gresik. Kota Gresik juga ya? Oke, dari Kota Gresiknya. Terus keberangkatan umrah kalau boleh tahu Mas Faiz bersama Rayaan Al-Jihad ini kapan Mas Faiz? Kalau saya di tahun 2024 deh. Tahun 2024 ya? Tahun lalu di akhir tanggal September sampai September ya? Oktober. Sampai Oktober. Kalau boleh tahu berapa bersama keluarga atau? Saya alhamdulillah sendiri sih. Oh sendiri. Oke. Nah kalau boleh tahu nih, Bu Ais dan juga Mas Faiz, tahu Rayaan Al-Jihad ini dari mana sih? Kalau saya dari pameran. Oh dari pameran Iya, ya? Termasuk di Icon Mall ini ya? Kemarin pameran di Royal. Oh kemarin pameran di Raya. Kalau Mas Faiz sendiri? Kalau saya sendiri dari saudara. Oh dari saudara. Oke. Terus kemarin kan jenengan-jenengan ini sudah bersama Rayaan Al-Jihad ya. Boleh ya nanti saya akan tanya-tanya pada jenengan-jenengan ini terkait pengalaman-pengalamannya selama perjalanan bersama Rayaan Al-Jihad. Oke. Kalau boleh tahu menurut Ibu Ais sendiri ya, menurut Ibu Ais sendiri gimana sih Bu pelayanannya bersama tim Rayaan Al-Jihad ini selama umroh kemarin? Apalagi kan masih anget ya Ibu ya? Iya. Masih anget, apalagi pasti masih berasa ya pelayanan-pelayanannya. Mungkin mulai dari pengalaman pesawatnya dulu kali ya? Kalau boleh tahu ini kemarin transit atau gimana itu? Saya kebetulan pas langsung kebetulan ya? juga turunnya di Madinah. Oke. Programnya Madinah dulu. Jadi jarak dari bandara ke hotel nggak sampai setengah jam. Sudah sampai ya. Alhamdulillah ya. Jadi nggak pakai transit Nggak pakai ya. Oke. Nanti nggak capek-capek gitu? Alhamdulillah enggak. Jadi memang kita dari awal itu kan memang bawa anak. Jadi saya itu nyari travel yang memang langsung betul. iya. Biar anak-anak nggak terlalu capek gitu. Betul. Oke. Lalu untuk hotelnya gimana tuh? Hotelnya sangat dekat, terutama yang kalau di Madinah itu kan kita tahu semuanya dekat ya, hampir semuanya dekat. Tapi kalau yang lebih-lebih yang di Mekah ini sangat dekat. Dekat lagi ya, sangat Bu, dekat. ya? Jadi di Jalan Al-Jihad itu kan memang dekat sama pelataran Masjidil Haram. Terus untuk pelayanan dari tim Rayaan Al-Jihadnya sendiri gimana Bu? Mulai dari Ustaz dan juga para pendampingnya. Kalau dari mutawifnya itu awalnya saya agak itu ya, gimana? Pertama lihat waktu ada visa keluar itu kan saya lihat mutawifnya ternyata masih muda gitu kan. Jadi agak nanti meyakinkan nggak ya kan gitu ya. Ternyata pas nyampe di sana mutawifnya kan kebetulan masih muda ya, umur 30-an berapa gitu. Ternyata malah lebih enak. Jadi kita itu dibimbing, selain dibimbing umrohnya, kita mau kemana itu diantar. Bahkan nusuk itu kita diantar sesuai jadwalnya, itu masing-masing itu diantar ke rodonya. Kita mau minta Ustadz tempat belanja yang murah di mana, diantar juga. Jadi Masya Allah. Jadi memang ternyata kalau
mutawif itu masih muda itu lebih energik dan lebih maksimal. Nah, jadi ya itu pengalaman buat nanti jamaah Rayaan Asia ternyata enak kalau mutawifnya masih muda itu. Iya. Masih energik ya, Bu Iya, ya. betul. Itu kalau pengalaman dari saya. Tapi informatif juga kayak Bu atau apa? Oh iya sangat karena mutawifnya kan mukim di sana. Jadi mulai dari batas tanah haram itu diceritakan. Jadi lebih maksimal kalau menurut saya. Pengetahuannya juga lebih Iya. maksimal ya, bukan hanya Iya. ibadah tapi ilmu pengetahuannya Iya di sana betul. jadi Iya. nambah ya, Bu ya. Iya. Oke, nah untuk Mas Faiz nih. Iya. Untuk Mas Faiz ini kemarin pengalamannya mulai dari perjalanannya apakah sama juga langsung apa transit nih, Mas? Kalau saya langsung. Langsung juga ya. Alhamdulillah langsung turun langsung menuju Medina, Langsung menuju Madinah. menuju hotel. Hotel. Sama juga kan Mas, dekat juga apa gimana? Dekat. Alhamdulillah Oke, dekat juga. alhamdulillah dekat juga Ya ya. kisaran sekitar 20 menit mungkin perjalanan 20 dari menit bandara. perjalanan. Terus juga pelayanan handling kopernya juga semuanya di handle sama tim Ryan Oke. sampai di kamar hotel. Sampai di kamar Iya. hotel. Jadi kita bisa langsung istirahat gitu. Oke. Nah, selama pelayanan bersama Rayaan Ajiat ini, mungkin Mas Faiz ada pengalaman yang berkesan nih bersama para tim dari Rayaan Ajiat. Mungkin ada suatu pengalaman yang berkesan sampai sekarang nih dari tahun 2024 kan ya Mas ya? Mungkin ada pengalaman ketika Roldofa atau apa gitu. Mungkin bisa diceritakan aja. Ya, baik untuk pengalaman saya kemarin kesan utamanya ya saya pertama kali ketika melihat Ka'bah, Oke. pertama kalinya masuk ke area Masjidil Haram itu ya Masya Allah hati ya. tersentuh gitu. Bisa sampai sini gitu. Ya, misalnya kayak mimpi gitu loh, jadi kenyataan bisa umroh di sama Rayaan Asia. Terus yang kedua kemarin saya bisa alhamdulillah ya bisa masuk ke Raudhah itu di waktu sepertiga malam sampai Ba'da itu. Jadi sekitar 2 jam di situ. Lama Itu juga ya Mas ya. ya termasuk salah satu momen langka di situ untuk masuk Raudhah di situ. Jadi itu jadi pengalaman paling berkesan jadinya Iya. ya. Karena saya terkesan sih sama tim Ryan kok bisa memberikan kesempatan nyari kesempatan seperti ini. Jadi dari kerjasama Mutawif sama tuh TL-nya ini ya luar biasa. Oke, nah kalau boleh tahu nih spot favorit Mas Faiz di Mekah ataupun Madinah apa sih Mas spot favoritnya? Tapi spot favorit saya di Madinah itu di Makam Baqiyah. Oh, Di kenapa Makam tuh Mas? Baqiyah. Ada riwayat apa tuh di situ? Ya di Makam Baqiyah itu waktu itu saya ziarah di waktu apa itu sunrise ya. Oh, sunrise. Jadi cantik-cantiknya ya Iya, langitnya bagus ya. banget gitu, luar biasa Ya pemandangannya. Allah. Terus kalau di Mekah? Mekah ya pemandangan bagus itu di Jabal Khadam. Jadi rindu lagi buat ke sana enggak Mas ya? Itu sekali bikin sama lagi. Mudah-mudahan Mudah-mudahan ya Mas ya. bisa secepatnya kembali ke sana. Amin, Masya Allah. Nah, Bu Ais nih, Bu Ais kemarin kan bersama anak-anaknya juga ya di sana ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih makanan favorit selama di sana nih Bu? Pasti anak-anak kan juga mencoba makanan haram gitu ya. Ya. Nah, mungkin dari tim Rayaan Ajiat ada apa namanya perlakuan khusus atau gimana untuk anak-anak yang ada di sana? Kalau makanan favorit hampir semuanya itu cocok ya. Cocok Jadi, ya, iya, cocok ya, Jadi alhamdulillah ya. iya, jadi tidak ada pantangan makan ini enggak. Semuanya alhamdulillah masuk. Anak-anak juga ya, iya. Bu? Nah, juga bahkan anaknya tuh minta jajan gitu di Zamzam Tower itu kan banyak tuh. Pulang pulang ke hotel malah nggak kemakan ya. Karena saking kan banyaknya ya? iya, makan di hotel kita sudah cukup ya. Terutama nanti dari Rayaan Ajiat ketika city tour juga makanan itu terus datang ya kan. Terus datang Iya. jajanannya juga ya Bu Kita ya? juga ada gratis itu makan yang di Al Romansia ya, makanan Arab itu kita juga dapat free dari travel Rayaan ya. Oke. Terus dari ibadah kemarin nih Bu, tadi kan Mas Faiz sudah cerita nih pengalaman berharganya ada di Madinah dan juga di Mekah. Kalau dari Ibu sendiri nih pengalaman berharganya yang sampai sekarang masih berkesan itu di mana sih Bu? Kalau di Madinah ya di Rodoh ya, tentu di Rodoh ya. Rodohnya Kenapa Masya itu, Allah ya. Ya. Jadi Rodoh itu kan tempat yang paling kita rindukan ya, terutama kota Madinah itu kan
kota yang kayak kalau saya kayak habis di sana itu rasanya pengen cepet-cepet dan balik ke sana istilahnya. Iya, itu sih kalau di Madinah. Kalau Mas Faiz tadi kan di Rodo sampai dari 2 jam ya Mas ya tadi ya. Ada kesempatan 2 jam. Iya. Kalau sendiri di Rodo udah berapa kali nih Bu? Saya 3 kali. malah 3 Iya, kali ya, Bu, alhamdulillah ya? ya 3 kali ya. Jadi pihak travel itu selain dari tasrehnya, kita juga dibimbing pakai aplikasi Nusuk. Nah, iya, yang terbaru itu kan sekarang pakai aplikasi Nusuk. Betul. Nah, itu satu persatu dari jamaah itu dibimbing untuk mendapatkan kesempatan pakai aplikasi itu. Jadi semuanya itu sisa pakai Nusuk dan tasreh. Kemudian kalau ada di jamaah wanita itu kan setelah sholat subuh itu kan juga ada di pintu 22 itu kan saya bisa masuk yang lewat pintu 22 itu. Alhamdulillah. Gila banget ya Ibu ya. Terus kalau pengalaman di Mekah kayak gimana nih Ibu? Ada pengalaman kesan nggak? Kalau di Mekah, Masya Allah ya, sebenarnya bukan jadi target, tapi alhamdulillahnya kemarin itu kesampaian di Hajar Aswad. Ya Allah, Masya Allah ya. Tapi anak-anak gimana Ibu? Ya, anak-anak happy ya, juga happy ya? ya. Hampir semua Destinasi. semua yang dijadwalkan oleh travel itu kita ikut. Kesampaian, Iya, kesampaian. sampai ya. Padahal awal-awal itu kan kita juga takut anak-anak capek atau gimana. Iya. Alhamdulillahnya happy anak-anak. Happy Iya. dan nyaman pastinya. Nah, ya, dan Ibu dekat ya. juga sama mutawifnya, jadi nyaman. Karena muda tadi itu ya. Iya, jadi bisa ngomong. Iya, dekat-dekat. Nah kemarin Bu Ais itu juga ada naik kereta gantung juga nggak Ibu? Iya, dapat. Dapat juga ya. Iya. Kereta gantung juga. Gimana tuh anak-anak? Ya pasti happy ya. Happy ya? Iya. Nggak takut ya Bu ya? Hah? Nggak Enggak, takut ya? malah antusias sekali ya. antusias. Kita yang besar ini yang agak Iya, deg-degan. malah Anak-anak malah yang excited sekali. Excited sekali. Terus gimana itu Bu, waktu selama di sana, apakah dari tim Rayyan Ajiat ini juga ikut mendokumentasikan nih, apalagi kan momen-momen seperti itu ya? Iya, iya. Itu ikut mendokumentasikan atau dari Ibu sendiri ada kesan tersendiri nggak buat? Oh iya, jadi pihak TL-nya itu selalu mendokumentasikan setiap momen-momen. Malah kita kan dipesen nih, udah nanti dari travelnya yang mendokumentasikan. Wih, gitu. jadi udah fokus ibadah aja ya, Iya, nggak bingung foto-foto ya alhamdulillah. berarti ya. Oke. Nah buat Mas Faiz nih, kemarin kan Mas Faiz udah bersama tim Rayyan Ajiat nih. Kalau boleh tahu nih Mas, menurut Mas Faiz sendiri selama pengalaman tur kemarin, itu dari tim Rayyan Ajiat itu apakah informatif menurut Mas Faiz sendiri, apakah dijelaskan apa cuma diantar atau gimana gitu? Boleh diceritakan aja sih Mas Faiz ya. Ya kalau untuk dari tim Rayyan sama Mutawif itu emang informatif untuk memberikan banget ya. cerita dan sejarah-sejarah ketika kita pertama kali Sampai di destinasi. sampai di destinasi di Masjidil Haram, di Nabawi maupun City Tour, semuanya mereka menjelaskan cerita dulu, Sejarah-sejarahnya juga. sejarahnya Rasulullah SAW, dan juga para sahabatnya itu. Oke. Terus kemarin buat hotelnya gimana tuh Mas? Kalau hotelnya kemarin alhamdulillah puas. Puas banget ya? Hotelnya dekat, juga bintang 5 yang waktu di Mekah itu. Waktu di Mekah bintang 5. 5 ya. Yang Madinah juga dekat sih. Juga dekat ya. Jadi kalau mau ke ke Madinah jadi gampang tinggal jalan kaki aja ya. Makannya juga enak sih. Enak-enak Cocok semua. dengan masakan orang Indonesia itu. Oh, jadi disesuaikan sama lidahnya orang Indonesia ya. Jadi Betul cocok sekali. semua makanannya Mas. Ya, alhamdulillah. Kalau anaknya Bu Ais tadi kan sangat happy ya, sangat antusias. Gimana nih Mas Faiz pengalamannya selama di destinasi-destinasi yang diajak oleh Rayyan Ajiat selama di sana? Ya, untuk pertama kali saya kemarin ke destinasi ya cukup seneng juga sih. Baru pertama kali lihat di Jabal Uhud, terus di Arafah, Bukit Arafah dan Mina. Ya, kesannya luar biasa. Jadi kedepannya pengen bisa melaksanakan haji ya. Oke. Nah Mas Faiz, kemarin waktu pengalaman sama Rayyan Ajiat itu ada nggak sih Mas kayak pengalaman atau hal yang nggak terduga gitu? Ya, sebuah momen keberuntungan sih kemarin waktu umroh itu kita bisa ketemu sama Raffi Ahmad, sama Cipung, sama Nagita. Wih, ada Cipung juga ya? Ada juga.
sempat foto juga nggak Mas? Kalau saya nggak sempat foto Nggak karena sempat waktu itu kita lagi ibadah umroh, jadi kita fokuskan ke ibadah. Ke ibadah. Kita coba bisa melihat saja. Oke, wah jadi ketemu Raffi Ahmad ya, Iya. udah bonusnya dapat Bonus luar ketemu Raffi biasa. Ahmad juga ya. Ada lagi nggak Mas kayak apa namanya waktu Mas coba apa namanya ke destinasi tertentu, misalnya ada pengalaman yang bikin Mas kayak terenyuh. Biasanya kan ada ya orang umroh-umroh itu ada pengalaman misalnya ketemu almarhumah siapa yang mirip-mirip gitu, biasanya kan ada gitu. Mungkin ada pengalaman-pengalaman berkesan yang kayak gitu mungkin Mas? Atau mungkin ada bertemu dengan orang baik tiba-tiba memberikan ini, biasanya kan ada tuh pengalaman-pengalaman kayak gitu. Oke, nah nih Bu Ais, selama pengalaman kemarin nih ya Bu ya, kan Ibu kan bersama anak-anak ya. Nah selama bersama anak-anak itu dari tim Rena Jihad sendiri itu apa namanya menurut Ibu ya ada hal-hal tertentu kah yang memang dispesialkan untuk anak-anak atau gimana? Atau mungkin kayak gimana bisa Ibu ceritakan? Kalau untuk dispesialkan enggak ya, maksudnya ya tapi merangkul iya. Oh merangkul, Iya, jadi baik. kebetulan saya kan bawa anak kecil juga kan, Iya, betul. ya kan kelas 3 sama TK. Jadi pada saat saya merasakan pada saat umroh, ya kan, pelaksanaan umroh, jadi pada saat tawaf itu anak-anak ini kan benar-benar dijagain bukan hanya oleh mutawif sama TL ya, tapi semua jamaah itu ikut menjaga anak-anak saya. Masya ya. Allah. Jadi kompak ya Bu ya? Ditaruh di tengah-tengah istilahnya, tengah-tengah rombongan. Iya, betul. jadi alhamdulillah ya. Jadi nggak was-was juga ya ibadah, tapi nggak was-was juga ya. Jadi istilahnya sama jamaah-jamaahnya juga jadi saudara istilahnya. Jadi rakat. Bahkan yang umroh ketiga itu kan kebetulan adiknya itu kan posisi ngantuk. Udah malam kan pulang Iya. dari Taif. Jadi saya pakai stroller. Nah itu tawafnya kan di lantai 2. Betul. Nah si kakak ini saya titipkan sama mutawif sama jamaah yang lain tawaf sama sa'i, nggak bareng sama saya sama papanya. Tapi aman ya? Aman Masya alhamdulillah Allah. ya, dan kesannya anaknya itu enak amat cepet karena kan deket sama Iya, Ka'bah waktu betul. itu, Jadi tawafnya. jalannya nggak terlalu lama. Iya, jadi alhamdulillahnya di situ ya. Coba ikut saya di lantai 2 kan agak jauh lama iya, juga iya. ya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ini juga yang mungkin dari awal sempat was-was juga nggak Bu selama ngajak anak-anak ya gimana Iya. nih? Gitu ya. Sampai saya itu pesan-pesan ke orang tua itu pokoknya doain saya bisa kuat di sana, tahan emosi. Bawa anak ya, Iya, takutnya betul. nanti marah atau gimana, tahan emosi. Terus doain anak-anak ini enggak rewel. Nah itu alhamdulillah di sana itu diberi lancar sama Allah. Masya ya. Allah. Alhamdulillah, ya. Lancar. Anak-anak itu enggak ada yang rewel-rewel. Rewel-rewel. Mintanya cuma satu. Apa itu? Beli Bu? pop mie. Oh, beli pop mie. Iya, jadi gampang. Tapi di sana Poppy banyak kan Bu ya? Ada. Ada. Jadi untuk jamaah Ryan nanti kalau ke sana, mending belinya itu di Di supermarket aja. di supermarket Iya. aja, karena kalau lebih- beli di jalan-jalan itu kan lebih mahal. Lebih mahal ya? ternyata, iya. Kalau di Bindawut itu ternyata lebih murah. Oke. Nah, kalau selama perjalanan di sana Ibu ada nggak sih Bu hal-hal yang apa ya membuat Ibu dari sekarang itu masih tercengang gitu? Kayak hal-hal yang tak terduga. Kalau Mas Faiz tadi kan bertemu sama Raffi Ahmad nih. Mungkin Ibu ada pengalaman atau hal-hal yang lain gitu mungkin? Yang sangat-sangat di luar gitu ya, di luar nalar saya itu Iya. yang cium Hajar Aswad itu. Oh, Iya. itu yang sebelumnya Ibu nggak pernah bayangkan Iya, juga nggak ya? pernah bayangkan, nggak berencana juga. Mm-mm. Pas waktu itu kan saya masuk ke pelataran Ka'bah itu setelah sholat maghrib. Selama sholat maghrib mendekati waktu sholat isya. Biasanya kan rame ya Ibu ya? Rame memang waktu itu hari Jumat. Wih, harusnya Memang rame banget. padatnya. Nah itu kebetulan pas waktu sudah adzan itu kan saya kan bareng sama suami itu. Betul. Kebetulan anak-anak saya tinggal di hotel berdua. Saya sama suami aja. Habis itu kan diarahkan untuk jamaah laki-laki mengambil soft sholat. Ini saya pisah itu sama suami. Oke papa nyari sholat soft Jamaah. dulu aja. Saya tak ke belakang gitu. Ternyata waktu ke belakang itu saya lihat ada beberapa jamaah perempuan itu sudah antri di depan, di depan. tanpa ada jamaah laki-laki kan jamaah laki-lakinya sudah menjadi soft ya? menjadi soft itu. Nah itu hanya saya bisa masuk nembus Punya itu. kesempatan. Alhamdulillahnya di situ. Jadi Masya Allah. lawannya kan enggak banyak. Jadi Sampai merinding saya juga.
Saya itu kalau tak pikir sekarang itu ya Allah kok bisa ya hari Jumat pas waktu padat-padatnya, betul. malah dikasih kesempatan bisa. Nah itu. Doanya terkabul. Iya betul. Amin. Masya Allah, saya Ya, juga merinding. amin itu ya. Masya Amin. Allah. Mungkin ya karena saya kesana bawa anak-anak jadi mungkin Allah ngasih bonus ya. Iya mungkin ya, itu ada ngasih tersendirinya bonus ya. itu. Betul. Biar meskipun bawa anak-anak itu tetap maksimal gitu. Oke. Nah untuk harapan Ibu Ais sendiri untuk Rayaan Ajiat ini kalau boleh tahu apa sih Bu untuk kedepannya Rayaan Ajiat ini harapannya kayak gimana? Kalau harapan saya semoga Rayaan Ajiat ini ke depan semakin banyak jamaahnya, Amin. semakin memberikan kepuasan kepada para jamaahnya, Amin. menjadi travel umroh terbesar yang Amin, lebih Masya besar. Allah. Semoga itu. Semoga makin banyak juga cabangnya ya Ibu amin, ya. Amin ya itu. Masya Allah. Kalau Mas Faiz sendiri nih, harapannya buat Rayaan Ajiat ke depannya kayak gimana nih Mas? Ya, semoga Rayaan Ajiat semakin maju, semakin sukses, semakin berkembang, pelayanannya juga lebih baik, lebih maju. Terus bisa mengajak jamaah lebih banyak Masya Allah. untuk Amin. menjalankan perjalanan spiritual. Amin. Masya Allah. Terakhir nih Bu, apa sih yang perlu, kalau menurut Ibu ya, apa sih yang perlu ditingkatkan atau mungkin dipertahankan dari Rayaan Ajiat sendiri? Mungkin dari mutawifnya, dari TL-nya, atau mungkin dari pelayanannya atau kayak gimana? Apa sih Bu yang perlu dipertahankan dan masih harus ditingkatkan lagi gitu? Overall semuanya udah baik ya. Udah Cuma baik. untuk mungkin kalau dari saya lebih ke schedule aja. Oh gitu. Iya, jadi schedule-nya mungkin kalau misalnya kan memang kita kebanyakan umroh itu setelah city tour ya. Oke, betul. Iya, jadi itu berasa capeknya. Nah, Oke. mungkin kalau ada itu namanya rundown acaranya dibalik gitu ya. Umroh dulu baru city tour ada dulu. perbaikan, mungkin tambah lebih mantap. Makin jos ya di situ Makin ya. jos di Oke. situ. Nah, nanti mungkin Rayaan Ajiat bisa kasih paket yang lain Oh iya, biar semoga. bisa ada umroh dulu baru bisa city tour gitu ya Bu ya. Harapannya seperti itu ya. Oke, buat Mas Faiz sendiri nih. Kalau menurut Mas Faiz sendiri apa sih yang perlu dipertahankan atau mungkin yang perlu ditingkatkan untuk Rayaan Ajiat sendiri? Mungkin dari pihak mutawifnya, TL-nya atau mungkin dari tim-tim yang lain gitu. Untuk saya sih cukup puas ya Cukup buat. semuanya. Untuk pelayanan semuanya di-handling dari tim Rayaan. Bahkan kita kesulitan di sana. Nggak ada Untuk kesulitan sama sekali nggak ya. semuanya di-handling, di-cover semua sampai kita jalan pulang. Oke. Terus mungkin ada yang perlu ditingkatkan mungkin Mas, mungkin kuotanya atau gimana gitu. Ya, mungkin menurut saya sih programnya lebih diperbanyak ya. Oh, Untuk diperbanyak Rayaan, lagi ya. ya. Untuk ada situ kunjungan ke Turki, ke Mungkin. Mesir, Masya Allah, iya betul ya. lain. Nih, mungkin Nah, bisa itu kan nih lebih Rayaan menarik Ajiat nih. nanti bisa sambil jalan-jalan keliling Ya. dunia juga ya Mas ya. Betul banget. Sambil ke Dubai, ke Turki atau ke Mesir Ya, juga ya. terus Kita nunggu itu. Iya, yang ditunggu-tunggu ya Ibu ya. Iya, itu. Oke. depannya mungkin. Kedepannya semoga Masya Allah. Nah, oke. Ini bridging ke promosinya gimana? Langsung aja ya. Nah, buat Bu Ais dan juga Mas Faiz, kebetulan di pameran ini, di Icon Mall ini, di tanggal 12 Januari besok, itu kan kita ada nih umroh spesial liburan. Nah, kebetulan 45 seat itu udah sold Bapak Ibu. Nah, buat jemaah Rayaan Ajiat, selama di pameran di Icon Mall ini, Rayaan Ajiat memberikan umroh spesial liburan yang keberangkatannya ada di tanggal 12 Januari 2025. Dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah 45 seat sudah full para jemaah. Dan nggak menutup kemungkinan juga akan kita buka seat lagi yang akan dijadwalkan di tanggal 19 Januari 2025. Jadi buat para jemaah-jemaah Rayaan Ajiat mungkin yang belum berkesempatan untuk datang ke Icon Mall ini, bisa banget menghubungi para tim sosial media atau mungkin tim dari Rayaan Ajiat untuk keberangkatan di tanggal 19 Januari 2025. Gitu teman-teman. Terus nggak cuma itu aja,
spesial di bulan Ramadan nanti, Rayyan Al-Jihad juga akan memberikan paket umroh spesial bahkan sampai 16 hari para jamaah. Nah, ini cocok banget buat para jamaah-jamaah yang ingin merayakan bulan Ramadan dengan nuansa yang penuh makna ya Ibu ya tentunya ya. Dengan nuansa yang penuh makna dan pastinya berkesan karena selama umroh ini nanti 10 hari terakhir akan full di Mekah. Jadi Masya Allah tabarakallah seatnya ini juga udah pasti terbatas ya. Monggo para jamaah dan juga para teman-teman, sobat-sobat Rayyan Al-Jihad bisa mendaftarkan segera ya untuk mendapatkan seat di paket Ramadan ini. Nah, apalagi di Rayyan Al-Jihad ini juga ada program spesial. Pemerintah kan baru-baru ini ada yang viral nih. Ada pemerintah sudah mengesahkan umroh mandiri. Yang dimana Rayyan Al-Jihad ini juga memberikan paket umroh private yang cocok banget buat para pemula-pemula ataupun para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah dengan privat ya teman-teman. Nah selain itu keuntungan untuk private umroh ini ada banyak banget jamaah-jamaah. Nah selain bisa atur biaya hotel, bisa pilih juga city tournya, mau destinasi kemana pun bisa disesuaikan juga. Nah ini fleksibel banget karena harganya nanti juga bisa menyesuaikan. Bahkan jadwal keberangkatannya juga bisa diatur. Mau keberangkatan tanggal berapa bisa banget. Gitu teman-teman. Terus selain itu utamanya lebih fokus terutama untuk ibadah karena tidak mengikuti rombongan lain. Jadi lebih fokus dengan ibadah, keluarga dan juga intinya lebih private gitu. Nah itu tadi para jemaah Rayyan Al-Jihad yang berbahagia. Kita sudah mewawancarai Ibu Ais dan juga Pak Faiz hari ini. Dan semoga nantinya para jamaah-jamaah juga memiliki kesempatan untuk bisa travel umroh maupun mandiri maupun reguler bersama Rayyan Al-Jihad ke depannya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Saya Rera Rasmamita mewakili tim dan juga teman-teman memohon maaf jika ada kesalahan dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayyan Al-Jihad, umroh mudah sesuai sunnah, raih barokah.